Halo Denis. Gimana kabarnya Denis? Baik. So lama gak pernah jumpa toh? Oke. Papa mama gimana kabarnya? Baik juga. Luar biasa. Denis, kita juga berharap teman-teman di rumah semuanya baik-baik ya Denis ya. Ya, Denis lihat kamera dong. Hai. Kita sapa lagi yuk teman-teman kita. Shalom. Ngomong-ngomong banyak kado loh Denis di sini. Kalau ngomongin kado berarti hadiah ya. Iya, tapi kita mau jadi hadiah yang terbaik juga ya buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Siap Denis? Siap. Oke, kita mau bersukaria, kita pujikan pujian bersama-sama untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus. Pagi ini karena Engkau yang selalu hadir buat kami, Engkau yang selalu ada buat kami mau selalu bersukaria. Tuhan, kami boleh mengucap syukur bersama-sama pagi ini karena kami sangat luar biasa. Kami dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu dijadikan hadiah yang terindah di mana kami boleh mempersembahkan hidup yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bersama. Amin. Wah, ini Natal selalu menghadirkan suasana sukacita tersendiri buat kita ya Denis ya. Ya, buat siapa lagi kita untuk menyembah Raja kita, Tuhan kita yang telah menjadi juru selamat kita, siapalah? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita menyembah Dia, Sang Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia.
Sekarang waktunya untuk duduk diam. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Denis, kita serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Lose Yuli. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang Lose bisa bertemu dengan kalian dimanapun berada saat ini. Mungkin dalam situasi pandemi kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Lose percaya adik-adik tetap bersukacita dan bersemangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Lose mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Lose rindu kita berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan telinga kami, pikiran kami, hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Di bulan Desember. Tahun ini pun adik-adik sekolah minggu juga sudah merayakan Natal. Ya, mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi yang pasti kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu kelahirannya bagi kita. Adik-adik, setelah Yesus lahir di Bethlehem, Yesus bertumbuh besar, menjadi dewasa, sama seperti Lose, seperti papa mama. Dan Yesus ketika usianya 30 tahun memulai perjalanan pelayanannya. Sepanjang 3,5 tahun begitu banyak hal-hal, perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Antara lain, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan. Begitu banyak perbuatan Tuhan bisa kita lihat dalam Alkitab. Bukti dan kasih Allah tidak hanya berhenti pada saat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita, tapi masih terus berlanjut adik-adik. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-murid. Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Apakah kasih Allah, penyertaan Tuhan hanya sampai di situ adik-adik? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus memiliki satu janji yang luar biasa lagi buat kita adik-adik. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, Yesus berjanji akan datang yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Lalu apa ada bukti dengan janji Tuhan itu? Mari adik-adik kita cari tahu di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, mari yang sudah bisa membaca bersama-sama dengan Lose, kita membacakannya ya. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu ayat lagi ya, kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu,
Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini bukan perkataan losoh, tapi perkataan firman Tuhan. Akan janji Tuhan, Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita bersama-sama dengan Dia naik ke sorga. Adik-adik, luar biasa janji Tuhan. Kasih Allah kepada manusia luar biasa. Kita tahu tidak kapan waktunya akan datang? Rose tidak tahu, adik-adik juga mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan mau di masa-masa penantian ini kita tetap harus berjaga-jaga dan tetap siap sedia. Kita buka di Matius 24 ayatnya yang ke-42 dan 44. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayat yang ke-42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ayat ke-44 juga berkata yang sama. "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mungkin belum tahu secara pasti. Tapi Tuhan mau di masa-masa penantian ini kita tetap setia. Kita tetap berjaga-jaga menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kita tetap setia dan taat. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan kembali ke surga. Satu janji yang luar biasa adik-adik. Lalu punya satu ayat respon hari ini. Kita bersama-sama akan membacakannya dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20. Tapi kalau semau kita bacakan yang berkata seperti ini. Bersama-sama ya adik-adik. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Lalu saya yang akan berkata, "Ya, aku datang segera." Mari adik-adik yang merespon. Katakan amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Ya, aku datang segera. Respon adik-adik. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita merespon, ya, datanglah Tuhan Yesus. Lalu saya juga rindu ketika respon itu kita sampaikan, kita juga siap dengan ketaatan kita. Kita siap dengan kesetiaan kita akan janji Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lalu serindu menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan satu pujian dalam sikap doa kita. Kita rindu ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tetap setia dan taat akan janji Tuhan. Tutup matamu. Kita menyanyikan pujian ini. Setelah itu Laus akan pimpin kita dalam doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Kau dapati aku tetap setia. Lo serindu pujian ini tetap memberikan kita kekuatan, komitmen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji firman-Mu yang luar biasa. Engkau akan datang kedua kalinya menjemput kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk janji ini, Tuhan. Berikan kami komitmen untuk tetap setia dan taat sampai Engkau datang yang kedua kalinya menjemput kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Kita mau baca ayat hafalan dulu, oke? Oke, Wahyu 22 ayat 20. Tuhan berkata, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Yes, sekali lagi ya. Wahyu 22 ayat 20. Tuhan berkata, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan ya Denis ya. Sekarang kita mau berikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita katakan sama-sama, Hosana, ku memuji Tuhan. Mari kita memuji kebaikan Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, oh Hosana, 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 Hosana. Yes, yes, yes. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami. Biar Tuhan akan memberkati persembahan kami pada saat ini Tuhan. Dan biar Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati akan orang tua kami dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Biar Tuhan yang tetap terus memimpin, Tuhan yang tetap terus menyertai akan setiap kehidupan kami, dan biar kami juga mau terus melihat akan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, kita akan menaikkan satu pujian yang berkata seperti palungan. Bella, melalui pujian ini Denis, kita boleh merenungkan kembali kehidupan kita. Kita ini yang berdosa, yang hina, namun Yesus yang sudah hadir bagi kita semua orang berdosa. Kita rindu juga hadir, lahir seperti Yesus Tuhan.
Ibadah kita telah selesai adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.